kita coba pengamatan rangkaian terlebih dahulu. Oke. Jadi rangkaian ini penguat suara secara dasar ya. Dan ini bisa kita sebut sebagai rangkaian low up. Mengapa demikian? Amplifier ini adalah rangkaian kelas bawah. Bisa kita perhatikan. Jadi untuk input dan outputnya kurang lebih sama ya. Setiap percobaan sederhana sebelumnya. Yang dimana addressesnya harus kita amati sendiri. Jadi nanti grafiknya ada dua input dan output tanpa menggunakan osiloskop ya. Oke. Untuk komponen utama di sini ada yang namanya IC LM386. Apa sih IC LM386? Baik, kita akan lihat. Di bagian datasheetnya saja ya. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi kalau teman-teman mau tahu, IC-nya itu seperti ini, dan ini adalah datasheet dari IC yang akan kita gunakan. Saya mendapatkannya dari sumber Texas Instruments ya, dimana ada hardware-nya dan ada beberapa contoh rangkaiannya ya teman-teman. Seperti ini. Di sini tertera bagaimana komponennya dan beberapa cara penggunaan dari IC LM386. Di sini ada fiturnya, ada application dan juga deskripsi ya teman-teman. Kemudian di sini ada tipikal karakteristiknya, kita lihat kurvanya yang berbeda-beda. Nah, kemudian di sini ada rekomendasi operasi kondisi, ada thermal informasi dan lain-lain. Dan di sini ada konfigurasi dan juga fungsinya ya teman-teman. Baik, kita lihat saja dulu rangkaian yang seperti apa sih yang akan kita coba. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini ada dua komponen rangkaian ya. Mohon maaf, ada rangkaian GND dan VCC. Jadi VCC dan ground ini atau GND ini adalah supply dayanya ya teman-teman. Kemudian untuk komponen semuanya sudah saya cantumkan, sudah saya masukkan beberapa hambatan nilainya seperti C input dan C1, C2, C3 juga, dan C outputnya. Kemudian di sini ada speaker ya teman-teman. Kita ganti dulu saja di bagian sini namanya speaker ya teman-teman. Nah, supaya enak nantinya. Oh iya, di sini ada yang berbeda dari yang biasanya ya teman-teman. Di sini ada R1 dan R2 10R. Mengapa demikian? Saya biasanya menggunakan resistor biasa, namun pada percobaan kali ini saya menggunakan min res. Teman-teman bisa cari di sini di device ini. Mohon maaf nge-lag. Di sini min res. Karena rangkaiannya 10R, kita tuliskan semuanya 10R. Maka akan muncul ya teman-teman. Nah, bisa kita gunakan ya. Kemudian kita akan menganalisis grafik audio. Kita bisa langsung cari saja di generatornya. Kita masukkan inputannya, kita ganti input namanya ini menjadi input saja ya. Kebetulan dari musiknya MP3 telah saya convert menjadi wave. Kebetulan saya suka sekali lagu Blackout, selalu ada, saya gunakan saja lagu ini. Oke, kemudian kita masukkan audio untuk outputannya agar teranalisis grafiknya, berapa sih keluarannya gitu ya teman-teman.
kita ganti saja menjadi output ya teman-teman, seperti itu. Kemudian kita perlukan adanya dari grafik audio. Nah ini ya teman-teman, kita pasang dulu audio analisisnya. Sepertinya mirip ya. Wah, besar sebelah. Baik. Seperti biasa, kita klik kanan, kita ke edit graph ya. Start time waktu memulai, stop time waktu untuk berhenti. Karena biasanya pada ProSpice-nya lama, kita cari aman saja, kita klik 5 detik. Dan untuk waktu perulangannya jangan banyak-banyak ya, 1 saja. Simulate, mau kita mulai simulasinya? Mohon maaf, kita masih ada percobaan dari traces ini. Kita ganti jadi input. Oke. Setelah di sini ada yang namanya input, apakah yakin ini bakal menyala? Semoga saja menyala ya teman-teman. Kita edit bagian edit graph juga di bagian output, dimana loop time-nya jangan banyak-banyak, 1 saja, dan stop time-nya samakan seperti inputan tadi. Dan sample bits-nya kita default juga, dan sample rate-nya default juga. Kemudian kita trace juga sama ya teman-teman, probe 1 P1 yaitu output. Oke, apa masih ada yang kurang? Kita perhatikan terlebih dahulu ya. Sepertinya sudah tidak ada yang kurang nih, sepertinya ini juga ya teman-teman. Kita coba saja simulate break. Nah, seperti biasa, ProSpice selalu lama teman-teman, padahal saya sudah mengisinya hanya 5 detik ya. Kita tunggu saja teman-teman. Kita tunggu prosesnya, cukup lama sekali ya memang mungkin. Jadi kualitas audio ini kita lihat beberapa bentukan grafiknya. Nah, bisa kita amati grafiknya di gelombangnya ini ya teman-teman. Jadi pada gelombangnya ini menjadi 1 volt, tetap ininya 5 detik ya teman-teman, dimana dari kecil kemudian hampir sama dengan yang bagian 2 detik, kemudian di bagian 2,5 hingga 3, dari 2,5 ini paling besar, kemudian turun lagi. Oke, kita kemudian coba yang bagian output. Sepertinya telah saya edit tadi ya, pokoknya di bagian edit graph kita samakan seperti yang inputannya. Kemudian di bagian traces kurang lebih sama tadi ya, kita pilih yang output saja seperti tadi, karena kita akan mengukur berapa gelombang di sini. Oke, tidak perlu menunggu lama lagi, coba kita simulate graph. Seperti biasa teman-teman, ProSpice selalu lama. Oh iya, for your information aja ya teman-teman, jadi saya akan menjelaskan. Noise adalah seperti gangguan suara yang mengganggu audio atau yang mengganggu
suara hela napas, suara angin, atau suara AC di sekitar kita, sehingga kuping kita kurang redaman, kita tidak fokus terhadap audio tersebut. Jadi bagaimana ya cara menghilangkannya? Seperti yang saya ketahui, seperti dalam membuat kualitas audio itu menjadi salah satu penentu. Bisa dinilai bagus, bisa dinilai buruk. Kadang noise juga berpengaruh terhadap kualitas video atau audio yang kita buat. Jika kita sudah terlanjur membuat audio itu, kemudian ada noise-nya, ya kita terima saja. Oke, sudah 99. Kita bisa nanti beberapa grafiknya di sini. Baik, kita terfokus pada grafiknya saja. Bisa kita amati antara inputan dan outputan itu sangat berbeda. Di sini menjadi 2. Karena yang sebelumnya hanya 1 ya teman-teman. Ini 1 dan ini 2. Oke. Kita mau coba dulu. Yang saya ketahui, untuk meredam noise atau meredam suara, gangguan suara, kita bisa mengedit ya, mengedit di bagian tempat yang sepi, yang benar-benar tidak ada orang, asal jangan membuat kegaduhan, jangan membuat hal-hal yang membuat orang-orang itu penasaran dengan apa yang kita buat. Jadi kebetulan tanpa adanya peredam noise ini pada keluaran ini, antara input audio analisis dan output audio analisis ini berbeda ya teman-teman, bentukan gelombangnya berbeda. Di sini seperti terlihat sangat tidak beraturan ya. Namun di sini sepertinya bulat di detik pertama sampai ke detik hampir mau ke detik 4, di sini sangat bulat. Jadi demikian video dari penjelasan saya mengenai pembuatan audio sederhana ya, amplifier sederhana ini. Mohon maaf jika ada teman memberi saran yang baik, akan saya terima. Jika komentar buruk pun akan saya terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.